kasih. Matur nuwun untuk semua pembicara, kita tiba pada diskusi dan ini sudah banyak sekali pertanyaan. Saya yakin kalau antibiotik ini sekarang termasuk isu yang seksi gitu ya katanya, karena memang ini nanti akibatnya ke masa depan cukup cukup luas gitu nggih, maka harus kita kelola bersama. Saya akan memilih beberapa, tetapi sebelumnya saya pengen menegaskan, memastikan lagi bahwa yang resisten itu bukan antibiotiknya nggih, leres nggih Bu Rizka, Prof. Tri dan juga Mbak Tina. Nggih. Yang resisten Nggih. itu nggih mikrobanya itu Mikrobanya, walu. nggih mikrobanya, betul. Nggih, kalau jamur nggih jamurnya. Jadi memang sok Nggih. walik-walik, tetapi itu tadi yang resisten adalah tadi mikroorganisme terhadap berbagai antimikrobial itu termasuk dengan jamur, antivirus dan yang lainnya. Maka untuk kesempatan pertama ini pertanyaan untuk Prof. Tri Rumiyin nggih. Ini ada pertanyaan menarik. Kalau orang itu harus menggunakan antibiotik kok harus dengan resep toh Prof. Tri? Kalau nggak pakai resep kenapa gitu? Oh, Monggo Prof. Tri. Baik, Pak Tunun. Ya, sekarang dari sisi substansi rumnya gitu. Tadi kan dari depan jargonnya satu. Antibiotik hanyalah untuk mengobati penyakit oleh bakteri. Nah, kemudian maka dari itu kata kuncinya adalah diyakinkan dulu bahwa itu infeksi dan itu adalah infeksi bakteri. Mungkin Bapak Ibu tidak meragukan otoritas dari seorang dokter untuk bisa melakukan asesmen itu bahwa ini adalah infeksi bakteri. Dengan demikian maka otoritas itu diberikan pada seorang dokter. Itu alasan substansi ini pun. Tapi alasan legalnya itu ada banyak peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia bahwa obat mulai dari tahun 1949 itu sudah ada aturan obat keras antibiotik termasuk obat daftar G yang hanya boleh diberikan oleh dokter dan seterusnya, banyak turunan dari itu peraturan Menteri Kesehatan dan seterusnya. Jadi ada dua isu nih, dari sisi substansi dan dari sisi legal formalipun. Ngaten Bu Ika. Matur nuwun Prof. Tri. Selanjutnya ini ada pertanyaan terkait tadi nggih mestinya untuk diagnosis infeksi itu harus ditegakkan secara benar. Ini untuk pertanyaan Dokter Rizka, misalnya ini puskesmas di daerah perifer gitu Dokter Rizka, terus pripun ngoten nggih napa nenggo untuk kultur 35 hari atau dos pundi gitu. Monggo Bu Rizka. Terima kasih Bu Ika. Nah, tadi sudah disinggung oleh Prof. Tri bahwa antibiotik itu hanya untuk infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Nah, untuk membantu menegakkan apakah ini satu infeksi disebabkan oleh bakteri yang membutuhkan antibiotik atau tidak, itu bisa dilihat dari atau melakukan pemeriksaan darah rutinnya. Nanti kalau di situ angka sel darah putihnya naik, kemudian terjadi pergeseran ke kiri atau lebih banyak bentuk yang mudah, itu menandakan adanya infeksi bakteri. Kemudian mungkin akan lebih jelas lagi kalau memang bisa melakukan pengecatan. Presumptif gramnya, apakah ini gram positif ataukah ini gram negatif. Nanti dari situ akan bisa dipandu memakai antibiotiknya, apakah lebih ke arah gram positif atau ke arah gram negatif. Nanten Bu Ika. Untuk presumptif gram tidak lama nggih Bu Rizka dan tampaknya cukup murah ya karena hanya 24 jam biasanya sudah ada hasil ya Bu Rizka ya. Nah itu kalau di rumah sakit kita Bu, kalau itu biasanya cuma 1 sampai 2 jam mungkin Prof. yang lebih paham untuk pengecatan gram berapa lama. Baik Prof. Tri saged menambahkan karena ini misalnya untuk di perifer atau daerah-daerah yang bisa melakukan kultur apalagi sensitivitas dos pundi Prof. Tri yang mudah gitu. Tadi sudah itu ada clue yang baik dengan pengecatan. Sebenarnya kan pengecatan kan hanya perlu dari kalau proses di lab-nya sampai ini mungkin setengah jam juga selesai. Maka
karena rumah sakitnya itu begitu besar, jalannya jauh gitu ya, antara dari bangsal sampai lab. Nah itu mungkin bisa sehari juga belum keluar hasilnya. Gitu. Tapi justru karena itu menjadi satu keuntungan bagi Bapak Ibu yang kerja di pusat kesehatan masyarakat, itu akan bisa dioptimalkan. Karena mungkin pasiennya tidak sebanyak kalau di rumah sakit, tidak dan juga mungkin kebutuhan akan itu juga bisa dioptimalkan untuk pelayanannya. Kemudian yang penting lagi sebenarnya adalah bahwa monggo ya, kan prinsipnya tadi seperti itu. Tapi kan tidak mungkin juga kita kemudian menjadi saklek gitu ya, tidak diobati gitu. Saya kira para klinisi memiliki judgement yang kuat untuk itu. Hanya saja jadi disampaikan bahwa jangan terlalu ringan tangannya untuk meresepkan kemauan. Ya, monggo. Matur nuwun Bu Ika dan Prof Tri. Selanjutnya ini untuk Mbak Tina ya, Mbak Tina aku ndak gelo nek nggak ditanyain, wong ini banyak yang sebenarnya mau tanya itu. Ini terkait dengan itu ayam itu tiap hari kok mendadak dikasih antibiotik toh Mbak Tina. Emangnya buat opo gitu ya. Walaupun tadi udah disampaikan tampaknya kok tidak mesti untuk tujuan terapi. Monggo Mbak Tina. Yang pertama mungkin pertanyaannya mengapa disuntik tiap hari itu kok sepertinya enggak ya. Jadi ayam itu tidak disuntik antibiotik ya. Jadi kalau bicara tentang EGP tadi yang non terapi itu adalah sekarang sudah tidak boleh itu. Nah, 2011 wow nggih. Ya sebelumnya ya. Kalau dulu itu memang dibolehkan memberi antibiotik pada bukan dibolehkan karena nggak ada aturannya, jadi dipakai subterapi ya, diberikan subterapi nggak hanya pada ayam, pada hewan-hewan produksi yang lain juga diberi ya, karena memang murah kan antibiotik itu dibandingkan dengan yang lain. Jadi dan jumlahnya sedikit, itu dicampur di makan atau air minum, itu. Tapi itu di stop nggak boleh. Ya, kalau dulu sehingga dikasih itu ya Mbak Tina dikasih campur pakan karena saya kapan itu ketemu teman-teman itu ya asuhi katanya ada yang tergantung usia dari ayamnya, tergantung dapat listriknya atau lampunya berapa lama, maka itu dicampurnya itu gitu. Jadi seperti itu Bu Ika. Jadi biasanya memang hanya sedikit, hanya +1, +2 ya. +1, +2 itu berapa ya nggak tahu ya, sedikit gitu. Jadi keris begitu. Nah sekarang ini enggak. Dan sebenarnya kalau pemeliharaan yang betul untuk ayam tadi ya, terutama ayam pedaging ya, saya rasa maksudnya itu tidak ada keterlibatan obat apapun ya, apalagi antimikroba pada ayam. Bayangkan ayam ini kan juga sering ini di WA, di media sosial itu juga disuntik dan sebagainya itu ya, itu sebenarnya tidak betul ya, itu hoax. Jadi sebenarnya pada ayam broiler atau pedaging itu usianya kan sekarang hanya 30-35 hari. Sudah dipanen sudah dipanen kan, karena kenapa kok besar ya, karena memang secara genetik itu memang sudah dipilih melalui rekayasa genetik bahwa itu adalah jenis ayam yang mudah besar, bobotnya mudah bertambah, umurnya pendek, dagingnya empuk dan lain sebagainya gitu. Jadi bukan karena pengaruh obat. Nah itu sudah ada programnya dan biasanya itu adalah vaksin, bukan antibiotik. Ada vaksin memang karena vaksin virus ya, misalnya ND ataupun Boro namanya, itu vaksin yang hanya untuk hewan dan penyakitnya juga hanya pada hewan, bukan zoonosis, bukan menular ke manusia. Jadi sebenarnya sangat aman. Ya, jadi itu yang mungkin bisa saya berikan. Jadi salah kalau ada yang mengatakan tiap hari disuntik antibiotik, itu tidak betul. Ya. Itu mesti sekarang nggak mungkin itu karena sudah jelas tidak sudah dilarang dan mohon maaf mungkin itu hanya cerita-cerita saja ya. Atau improvisasi. Gitu. Karena jadi ini juga ada pertanyaan terkait dengan Faname itu kan kabarnya kan juga ada yang langsung ngesoi antibiotik, ada pula yang ngesoi malah antivirus sekalian gitu ya untuk Faname misalnya, itu seperti apa Mbak Tina? Ngesoi
Di mana? Di pakan? Iya Mbak, jadi malah lebih ke kolamnya itu ya kalau di misalnya Faname gitu, karena kan Mbak Tina juga pernah penelitian tampaknya yang ikan itu ya. Iya, itu saya rasa tidak dengan pengawasan tenaga medis veteriner Mbak Ika kalau itu Bu Ika. Jadi itu memang salah ya yang seperti itu. Dan itu memang ya ini yang di obat ikan itu memang kita memang ya istilahnya harus lebih sering mengajak kolega tentang ini, tentang penggunaan antimikroba ini terutama. Karena aturannya kan kalau di Permen KP itu lebih ke produksi dan di mereka masuknya di budidaya, jadi pengobatan dan lain sebagainya itu masuk ke budidaya. Nah ini yang menyebabkan dokter hewan yang ada di ikan itu juga kurang leluasa dalam hal ini Bu Ika. Jadi karena tidak ada divisi pengobatan atau penyakit itu tidak ada. Jadi hanya ada budidaya karena memang lebih ke produksi ya. Ini juga hal-hal yang perlu kita perbaiki juga. Tapi untungnya secara profesi dokter hewan di mereka itu terikat dengan PDHI sehingga memang ada wewenang yang memang melekat sehingga dalam hal pengobatan itu betul-betul memang harus oleh dokter hewan apalagi penggunaan antibiotik atau antimikroba. Ngaten Bu Ika. Nggih, matur nuwun Bu Tina. Untuk yang selanjutnya ini nanti mungkin bisa dikeroyok sareng-sareng nggih karena ini pertanyaan terkait dengan mutasi. Kabarnya kalau antibiotik sering diberikan itu akan menyebabkan terjadinya mutasi pada manusia yang menggunakan. Nah, apakah mungkin pemberian antibiotik ini atau tadi terkait dengan tempatnya Bu Tina itu kan ada residu antibiotik yang tertinggal di misalnya telur ataukah daging. Nah, apakah itu juga akan menyebabkan terjadinya kanker? Monggo Prof. Tri, Dr. Rizka dan juga Mbak Tina. Oh, sinten Rian iki? Pasti rumian mawon. Kalau mungkin saya nggak pernah membaca sih secara ini bahwa ada risiko mutasi pada orang yang menggunakan antibiotik. Mungkin sepertinya kok mungkin itu perlu diluruskan, dilihat ulang apakah memang betul berdasarkan referensi yang baik. Nggih, matur nuwun Prof. Tri, serahkan Bu Rizka. Ini tiap hari kan kita sok ngasih ya Bu Rizka ya. Tapi nyuwun sewu Prof. Tri, saya itu pernah dikirimi satu artikel oleh sejawat, kebetulan ini beliau adalah seorang KGEH, itu meng-share bahwa memang penggunaan antibiotik yang jangka lama itu menimbulkan risiko kanker. Tapi memang kita ketahui bahwa kanker itu kan multifaktorial, jadi mungkin memang sudah ada predisposisi yang kemudian mungkin dicetuskan oleh infeksi, yang kemudian akan mengalami sel tersebut berkembang biak menjadi tidak terkendali. Tapi nyuwun sewu sekali lagi, apakah itu murni hanya karena pemakaian antibiotik atau faktor yang lain? Atau faktor yang lain? Nah ini yang memang perlu diklarifikasi. Atau jangan-jangan juga terkait juga bentuk antibiotiknya yang mana ya strukturnya ya. Apakah memang ada yang menjadi radikal bebas atau enggak gitu nggih. Nggih, matur nuwun Dr. Rizka. Bagaimana dengan Mbak Tina? Kalau tadi nggih kalau kadang-kadang dimasukkan ke hewan itu kan ya tadi ada yang subdosis gitu ya. Nah, apakah itu tidak malah menjadi tadi gitu. Jadi begini tadi sebenarnya saya ingin sedikit mengkoreksi pertanyaan-pertanyaan, kebetulan sempat mengintip di chat tadi itu ada antibiotik yang bagus untuk kuda, untuk ayam atau yang lain. Jadi berbeda enggak untuk apa dan apa gitu juga Bu. Jadi saya hanya sekedar meluruskan bahwa antibiotik itu kan untuk kuman ya, untuk mikroba. Jadi bukan untuk kuda, untuk ayam dan sebagainya. Jadi ya dilihat kausanya apa, mikrobanya gitu. Di kuda, di ayam bisa saja pakai antibiotik yang sama karena memang kebetulan kumannya yang penyebab infeksi itu sama. Itu satu ya supaya lurus saja tadi pertanyaan.
Kemudian yang terkait dengan misalnya dalam hal ini saya mengerucut saja ke residu yang ada di dalam bahan pangan asal hewan. Itu sebenarnya kami sudah punya ukuran untuk batas residu maksimum yang diperbolehkan. Jadi memang sebenarnya dari produksi untuk hewan-hewan ini ya, produksi yang diambil untuk produk yang dimakan manusia itu sudah ada batasan yang disebut dengan MR maksimum residu limit atau BMR. Jadi di situ akan diukur residu, misalnya residu antibiotik tertentu itu sudah ada. Jadi tidak boleh dari 0,1 ppm misalnya. Itu sudah kita sudah punya badan ataupun lembaga yang istilahnya sebelum masuk ke pemasaran itu sudah diukur. Termasuk di farm-farm yang memang apalagi yang untuk ekspor misalnya atau produksi besar itu sudah ada yang analisis residu untuk mengontrol bahwa dalam produk tersebut itu sudah tidak melebihi batas maksimum residu yang diperbolehkan. Jadi tidak masalah. Kalau untuk menyebabkan kanker dan sebagainya itu memang banyak juga Bu yang saya baca riset itu, tetapi yang jelas sudah ada batasan BMR tadi yang sudah diukur. Apabila kurang dari batas itu maka dikatakan jadi sudah ada batasannya gitu. Tidak akan menyebabkan efek buruk pada manusia atau konsumen. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita sempat juga membahas ya Mbak Tina dengan teman-teman Asosiasi Obat Hewan bahwa ada juga namanya withdrawal time, betul. Ya, jadi ada withdrawal time. Matur nuwun Bu Ika diingatkan. Jadi kalau di penggunaan antibiotik di farm animal itu memang ada yang namanya withdrawal time dan itu sudah tersendiri untuk tiap-tiap antibiotik atau antimikroba yang digunakan. Misalnya pakai antibiotik ini itu setelah selesai pengobatan terakhir itu dibutuhkan waktu berapa lama? Ada seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang panjang lagi. Jadi harus melewati masa itu. Matur nuwun Bu Tina. Ini tampaknya waktu kita sudah melonjak karena memang menarik bahasan antibiotik ini, maka kita cukupkan sekian. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Prof. Triwibawa, Bu Dr. Rizka, kemudian juga Bu Dr. Hewan